kependudukan, kemudian misalkan ada penanganan DBD, penanganan COVID, dan sebagainya. Itulah yang diklaimkan sesuai dengan kapan dokumen itu dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada kajian pengembangan kebijakan dan program pembangunan. Nah, kalau dari dokumen yang lain, misalkan di kajian pengembangan kebijakan program pembangunan, kajian evaluasi kinerja, kajian perencanaan proyek prioritas nasional, dan kajian isu strategis lainnya, ini sebenarnya kami harus melihat dokumen apa yang dimaksud, dokumen apa yang diklaimkan. Karena terkadang kajian-kajian itu tidak akan sama dokumennya setiap tahun. Kadang tahun ini ada, tahun depan tidak ada, baru ada lagi 2 tahun ke depan, baru ada lagi di 3 tahun ke depan, dan sebagainya. Jadi terkadang dokumennya tidak akan sama setiap tahun. Nah, nanti silakan saja dimasukkan dalam Google Drive, akan kami cek apakah dokumennya bisa diklaim atau tidak. Nah, untuk subunsur yang kedua, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, di sini terkait dengan RPJPD dan RPJMD, tadi yang telah saya sampaikan, silakan klaimkan itu kalau untuk RPJPD dan RPJMD itu sebenarnya paling banyak itu dokumen bisa 3. Yang pertama adalah teknokratik, yang kedua adalah ranwal, yang ketiga adalah rancangan finalnya. Itu bisa dibagi seperti itu. Jadi tidak wajib misalkan RPJPD oh harus satu yang finalnya saja, itu tidak. Karena 3 dokumen ini itu berbeda-beda isinya, sudut pandangnya berbeda. Kalau teknokratik itu bisa diklaimkan dari sudut pandang teknokratiknya. Nah, Hanwal itu adalah draft awalnya. Finalnya itulah yang akan ditetapkan. Jadi paling banyak RPJPD, RPJMD itu 3. RKPD ini sesuai yang mengeluarkan adalah Bapeda. Nah, Renstra itu harapannya diklaimkannya seperti ini. Jadi misalkan oh hanya dikeluarkan di tahun pertama, kemudian di tahun ketiga dilakukan perubahan Renstra. Nah, sehingga diklaimkannya hanya di tahun pertama dan tahun ketiga, bukan setiap tahun itu diklaimkan. Jadi Renstra silakan saja diklaimkan, tetapi di tahun dikeluarkannya Renstra itu. Kemudian Renja ini tidak ada masalah. Nah, kebutuhan pendanaan program RKKLDP ini silakan saja diklaimkan sebanyak ini, tetapi yang menjadi catatan di bawahnya terkait dengan APBN DAK subsidi. Apakah memang terkait dengan analisis penganggaran dan pembiayaan APBN DAK subsidi ini memang sebanyak itu dokumen analisisnya. Kalau memang sebanyak ini silakan saja diklaimkan. Tapi kalau ternyata dokumen ini adalah sama dengan dokumen yang di atasnya ini, tetap yang terklaimkannya hanya satu, apakah yang di atasnya atau yang di bawahnya. Jadi tetap eh, harus diklaimkannya kalau cuma ada satu ya satu. Tidak bisa 6 ini diduplikasi sehingga harus diklaimkan lagi di kedua, ini tidak. Nah, kemudian rumusan kebijakan dan rencana program lainnya ini juga silakan masukkan dulu ke dalam Google Drive karena kami harus cek dokumennya seperti apa, apakah sesuai dengan perencanaan pembangunan atau tidak. Nah, kemudian subunsur ketiga, di sini sebenarnya biasanya Bapeda itu paling banyak di sini. Kenapa paling banyak? Karena salah satu tusi dari Bapeda yaitu melakukan fasilitasi atau asistensi. Nah, fasilitasi asistensi yang dilakukan Bapeda itu sangat banyak setiap tahun. Misalkan, ketika OPD menyusun renja, itu akan ada fasilitasi atau asistensi dari Bapeda. Nah, kalau seperti itu berarti kan setiap tahun Bapeda membuat laporan fasilitasi atau asistensinya. Sehingga dimasukkan di sini dengan sebanyak fasilitasi asistensi yang dilakukan. Misalkan ada 30 OPD ya berarti fasilitasi 30 OPD, ada 30 laporan yang disusun. Sehingga itu bisa diklaimkannya di sini. Untuk yang pertama, musrenbang itu kan tidak hanya musrenbang kabupaten, tapi bisa juga sampai dengan musrenbang kecamatan, atau bahkan sampai musrenbang desa. Kalau ada laporannya bisa dihitung per kecamatannya. Misalkan ada berapa kecamatan di Grobogan, kemudian dibuatkanlah laporan musrenbangnya per kecamatan, ditambah dengan satu musrenbang kabupaten. Nah, seperti itu tidak masalah. Kemudian misalkan tadi fasilitasi asistensi penyusunan renja. Ditaruhnya di bawah sini untuk laporan musyawarah dan konsultasi publik lainnya. Di dalamnya ada fasilitasi asistensi penyusunan renja OPD. Penyusunan renja setiap tahun ada 2, karena ada renja murni dan renja perubahan. Kalau misalkan ada 30 OPD di Kabupaten Grobogan, berarti kan 1 tahun ada 60 laporan fasilitasi atau asistensi penyusunan renja OPD. Itu ditaruh saja 60 setiap tahunnya.
Ditambahkan kalau penyusunan Renstra OPD ada fasilitasi atau asistensi dari Bapeda, di tahun penyusunan Renstra bisa ditambahkan lagi laporan hasil fasilitasi penyusunan Renstra OPD. Kan di tahun pertama dan di tahun ketiga. Jadi bisa ada penambahan di situ untuk Bapeda. Ini khusus untuk Bapeda. Jadi bisa ditambahkan di adopsi dan legitimasi. Kemudian subunsur keempat, diisi pengendalian pelaksanaan program. Ini kan secara periodik ya. Nah, secara periodik ini bisa saja bulanan, bisa saja triwulanan, bisa saja semesteran. Jadi silakan saja diklaimkan laporannya sesuai dengan periode penilaiannya. Kalau triwulanan berarti 1 tahun ada 4, kalau bulanan 1 tahun ada 12, kalau semesteran 1 tahun ada 2. Begitu pula untuk pelaksanaan rencana, ini silakan saja dimasukkan dulu ke dalam Google Drive, karena eh, kami hanya bisa mengecek apabila ini sudah dimasukkan ke dalam Google Drive. Karena saat ini posisinya kalau hanya menghitung angka, ya mudah-mudah saja kita menghitung angka. Tapi kan kita harus mengecek apakah dokumen itu benar dokumen perencanaan pembangunan, atau yang diklaimkan hanya isinya tabel, atau hanya screenshotan saja, seperti itu. Jadi tetap kita harus mengecek dokumen rencana pembangunan itu memuat unsur harus ada latar belakangnya, harus ada datanya, harus ada analisisnya, harus ada kesimpulannya, dan harus ada tindak lanjutnya. Jadi tetap memuat format seperti itu. Untuk evaluasi di sini dari segi angka kami tidak ada masalah, tetapi intinya begini Bapak Ibu, silakan saja masukkan dulu ke dalam Google Drive. Karena kalau tidak ada di Google, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan rapat. ya, silakan Bapak. G, terkait dengan apa ini usulan formasi perencana ini untuk di Kabupaten Grobogan sesuai yang diusulkan itu cukup banyak. Ah, jadi mohon maaf tadi keputus ada tamu yang saya tangkap dari usulan tadi antara Dinas Kominfo dan DLH tadi ada kemiripan Bapak Ibu semua. Jadi saya harapkan nanti kita evaluasi kembali untuk pengisian kebutuhan formasi untuk 2 OPD itu. Untuk di Bapeda sendiri, eh, kalau yang kami dapatkan kalau nggak salah kita ada usulan 3 madya sama 5 muda sama pertama 9. Sementara yang dibutuhkan ada 17. Dan di yang sudah fungsional penyetaraan kita ada 5 ya. Untuk muda yang pertama ada 2 P3K, yang madya kita masih kosong. Jadi kalau kemarin di provinsi kami dapat pembekalan bahwa Pak Kepala Bapeda Provinsi menyampaikan sebaiknya untuk muda itu memang skala pekerjaannya adalah setingkat eselon 3 ini. Dan begitu juga untuk misalnya muda berarti dia di bawahnya eselon 3. Nah, ini menjadi bagian kalau di Kabupaten Grobogan sesuai dengan jadi namanya Excel apa Mas Bini yang apa namanya beban kerja ya. Beban kerja memang di Bapeda cukup banyak Ibu. Jadi di bidang Praswil sendiri untuk tahun ini kami menyusun rencana aksi daerah secara spesifik ada pengentasan permukiman kumuh, ada penyusunan RAD yang khusus untuk keselamatan lalu lintas, kemudian ada lagi yang RAD untuk pembangunan satu data Indonesia yang khususnya terkait dengan data spasial. Jadi di subbid saya aja, bukan subbid ya, istilahnya apa ya? Di saya kan masih muda Bu, jadi di subseksi subkoordinator saya itu masih ada 3 aksi. Di samping itu juga kami harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait dengan perencanaan bangunan di OPD. Untuk saya sendiri ada 5 OPD besar. Dan mungkin kalau di Praswil cukup banyak, terutama untuk bidang ekonomi. Mungkin itu tanggapan dari saya dan saya kira permohonan ini kami sih berharapnya untuk terkabul semuanya yang minimal cukup banyak yang bisa diakomodasi. Mungkin teman-teman dari Bapeda ada yang ditambahkan?
Cukup, Mas Beni? Cukup mungkin itu sementara dari kami, Bu. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin izin Pak, untuk di Bapeda saat ini yang sudah mengampu jabatan fungsional perencana, jumlahnya tadi berapa Bapak? Izin? Izin Bu, untuk di Bapeda sekarang untuk yang muda itu 5. Kemudian untuk yang pertama itu kita ada, untuk yang P3K kita ada 2. Terus kemudian untuk yang PNS, yang perencana muda kita ada 4. Jadi kita yang pertama kita ada 4, yang muda hasil penyetaraan kita ada 5, sementara yang P3K kita ada 2 orang, Bu. Jadi totalnya ada 11. Baik, berarti ahli pertamanya kalau di totalnya 6, ahli mudanya 5 ya Bapak ya? Oke, Baik. Ini 5-5-nya dari penyetaraan Bapak? ya, total 5 dari penyetaraan. Kalau untuk yang pertama kita dari seleksi CPNS. Oke, baik. Nah, mungkin izin Pak, di sini apakah dari Bapeda mengetahui jumlah total perencana di Kabupaten Grobogan itu kisaran angkanya berapa? Kalau untuk total kebutuhan perencana di kabupaten, kemungkinan dari bagian organisasi yang mengetahui lebih rincinya, Bu. Cuma kalau dari penjelasannya tadi, penjelasan di awal, kami akan perbaiki beberapa item ya, terutama untuk kebutuhan yang mungkin memang perlu kami perbaiki agar jumlah perencana di kami bisa lebih nambah. Idealnya tadi di angka 25 atau 35 gitu nggih, termasuk kalau ada eh, ahli utamanya juga gitu, Bu. Ya, siap. Mungkin kalau kami boleh sharing ya terkait dengan rekapan kami, ketika kami melakukan rekapan ini, yang kami data itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika kami merekap, melakukan validasi, kami membuat satu rekapan, ada nama OPD, hasil perhitungannya berapa, dan budgetingnya berapa. Nah, ini yang data budgeting kami belum pegang. Dari Kabupaten Grobogan ini, budgeting perencananya di setiap OPD-nya berapa. Karena nantinya ketika kami mengeluarkan formasi, hasil perhitungan di sini akan kami pertimbangkan dengan berapa jumlah yang sudah menduduki. Jangan sampai misalkan penyetaraannya sudah lebih banyak. Nah, nanti khawatirnya dia tidak bisa, misalkan tidak terfasilitasi untuk formasinya. Nah, tetapi memang di setiap OPD itu ada batas wajar. Batas wajar sebagai contohnya, untuk Satpol PP dia tidak akan mungkin bisa dapat hingga ahli madya. Satpol PP itu biasanya paling tinggi di ahli muda. Kemudian misalkan untuk dinas perpustakaan dan kearsipan itu juga biasanya hanya sampai ahli muda saja, tidak pernah kami berikan usulan untuk ahli madianya. Jadi memang ada beberapa OPD yang kami pertimbangkan dan itu jumlahnya pun sangat terbatas sebenarnya. Jadi tidak semua OPD bisa sampai dengan ahli madya. Jadi pertama kami akan tetap mempertimbangkan Tes. terutama yang hasil penyetaraan, tetapi formasi di madianya tidak mungkin semua OPD akan dapat formasi ahli madya. Tetap nanti akan lebih selektif lagi OPD mana yang dapat ahli madya, OPD mana yang tidak. Tetapi intinya adalah dari Bapeda normalnya itu keluar Tes, sampai tes, satu, ahli dua, utama, Pak. tes. Itu normalnya biasanya. Tergantung tapi di tempat Bapak di Kabupaten Grobogan apakah nantinya ketika keluar ahli utama, formasinya apakah akan dikeluarkan atau tidak. Karena ini terkadang adalah request dari internal. Misalkan, oh dengan pertimbangan satu dan lain hal, kita memutuskan untuk menutup dulu untuk ahli utama. Nah, kalau keputusannya seperti itu kan kami pertimbangkan untuk ahli utamanya ditutup. Tapi kalau misalkan, oh kami tidak apa-apa dikeluarkan saja sebagaimana perhitungan. Kalau keluar satu ahli utama, pasti akan kami keluarkan satu ahli utamanya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kami tetap menetapnya seperti ini. Jadi eh, mohon sekali untuk nantinya ketika perbaikan kami diberikan data real. Budgeting ini yang mengampu sebagai jabatan fungsional perencana per OPD-nya berapa.
Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin izin kalau di sini ada yang tahu misalkan data budgeting saat ini yang eh, sudah ada perencananya itu berapa begitu? Misalkan apakah setiap OPD ada penyetaraan ke perencana atau untuk gerobokan ini adalah tipe misalkan oh perencana ini hanya di Bapeda saja atau seperti apa? Mungkin BKD bisa membantu. Mohon izin, eh, belum on ya. Kebetulan saya dari BKD, Ibu. Saya akan Ya, menyampaikan. Kebetulan untuk yang jabatan perencana di jabatan ahli, jadi visi ST kami adalah 12 orang. Jadi seperti itu, Ibu. baik. 12 ini yang penyetaraan bukan Bapak? Bagaimana, Ibu? Mohon maaf, terus. Ya, untuk yang 12 orang itu apakah penyetaraan seluruhnya atau itu sudah data seluruhnya 12 kabupaten gerobokan? Keseluruhan, Ibu. Oke, baik keseluruhan. Baik yang Berarti tadi kesetaraan atau yang jenjang ahli pertama. hmm, baik. Kalau keseluruhan kan tadi di Bapeda hanya ada 11, Pak. Nah, yang satu lagi ini dari OPD mana, Bapak? Mohon maaf, yang pencitraan itu di data kami ada 6 orang. 6 orang. Tadi di Bapeda kan 5, Pak, yang penyetaraan. Mm-mm. Yang satu lagi? Kalau kami 6 orang penyetaraan, Ibu. Mungkin kalau semisal per by name-nya mungkin kita bisa koordinasi dengan pihak Bapeda. Apakah memang ini masih ada atau bagaimana? Perlu kita konfirmasi. Oke, baik. Berarti, ya silakan dari Bapeda. Izin Mas Dwi, izin Ibu. Ya, untuk penyetaraan memang kita kan sudah ada yang promosi ke Toro nggih, jadi Seksam Toro, jadi kita berkurang menjadi 6. Cuma kalau ini yang satu itu kan karena purna di akhir tahun ini. Jadi nanti masuknya masih masuk hitungan apa enggak kan kita perlu konfirmasi lagi. Makanya kan kita tadi sampaikan 5 gitu. Karena Oke. eh, menurut perhitungan kami kan nanti apakah masuk atau enggak kan harus kita sesuaikan seperti itu. Oh gitu, nggih. Ini yang purna Nyun Sewu atas nama siapa, nggih? Pak Joko nanti, Pak Pak Joko Aryadi. iya Joko. Oh nggih. Kalau seperti itu memang ya sudah nggak ada masalah terkait dengan data. Nggih. Karena data kami kan masih di sini masih kita anggap masih aktif. Jadi seperti itu. Baik, siap, Bapak. Jadi, berarti di sini untuk perencana hanya di Bapeda saja ya, Pak? Hanya baru di Bapeda saja, Ibu. Oke, baik. Nah, untuk P3K tahun ini, Pak, apakah dibuka CASN atau CP3K perencana, Pak, untuk tahun ini? Kelihatannya dibuka, Ibu. Kebetulan yang menangani bidang sebelah. Tapi setahu saya kelihatannya dibuka. Oke, nah itu dibukanya di Bapeda saja atau di selain Bapeda juga dibuka formasi itu, Pak? Selain Bapeda ada, Ibu. Baik. Mungkin kalau dari segi angka, Pak, apakah lebih dari 2 per OPD-nya? Eh, Sebentar, mohon izin, Ibu. Karena saya detailnya kurang begitu paham. Karena yang menangani bidang sebelah. Mungkin di sini ada Ibu yang dari OPD lain atau perangkat daerah lain yang bisa konfirmasi di OPD-nya dapat berapa gitu, mohon izin. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan di OPD-nya ada formasi perencana untuk ahli pertama di tahun ini, Izin menyampaikan. ya, Izin silakan. untuk Diskominfo tahun 2024 dapat alokasi perencana 1.
1 orang. Baik, 1 orang pertama. Ya, Izin menyampaikan kalau di Sekretariat DPRD untuk yang formasi tahun ini dapat 1 orang di ASN. 1 orang, baik. Ya. Baik, izin mungkin kalau dari OPD lain ada yang memperoleh formasi perencana juga, mungkin nanti dapat disampaikan ya rekapannya untuk formasi perencana di setiap OPD berapa. Jadi nantinya akan kami pertimbangkan untuk ahli pertama kami keluarkan berapa. Karena izin P3K, CPNS ini tetap menggunakan formasi ini. Jadi nantinya apabila seleksi ini sudah selesai, untuk seleksi CASN ini selesai, kemudian yang bersangkutan dilantik ke dalam jabatan fungsional, otomatis akan mengurangi formasi yang di sini. Jadi bukannya formasinya berbeda, tetap formasinya sama. Nah, mungkin Mohon izin dipastikan Ibu. kembali. Ya, Nggih, silakan mohon Bapak. izin yang berkaitan dengan formasi ini, yang terkait dengan pengadaan yang akan datang, nanti akan Mm-mm. kita sampaikan lebih lanjut, akan kita filter, dan akan saya sampaikan ke PIC yang menangani terkait dengan ini, nanti supaya bisa menjadi salah satu bahan pedoman seperti itu, Ibu. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Nanti mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan ini. Iya. Sebenarnya kalau dari case-nya Kabupaten Grobogan ini tidak terlalu sulit, Bapak ya, karena izin Bapak Ibu. Pertimbangan ini sebenarnya hanya perlu mempertimbangkan budgeting yang di Bapeda saja, tanpa ada perencana di OPD lain. Jadi ketika kami mengeluarkan formasi pun setidaknya masih fresh. OPD itu hanya tinggal mengisi. Nah, yang menjadi perkara sebenarnya adalah apabila di OPD lain itu sudah ada perencananya dan jumlahnya cukup besar. Nah, ini kan tidak mungkin kita akan menyamakan OPD lain dengan setara dengan Bapeda. Otomatis Bapeda ini porsinya adalah sebagai paling besar untuk formasi perencana se-kabupaten. Nah, sehingga kalau dari segi angka sih sebenarnya tidak akan terlalu sulit ya untuk Kabupaten Grobogan. Cuma memang perlu pertimbangan ahli pertama itu angkanya berapa. Karena biasanya dari kami itu kisaran ahli pertama itu antara 2 sampai dengan 3. Kecuali untuk beberapa OPD itu baru 1 dulu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya dari segi perhitungan formasi ini. Nanti dapat disampaikan Bapak Ibu ketika perbaikannya. Nah, mungkin izin Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin diklarifikasi dulu karena terkait dengan perhitungan formasi ini atau yang ingin ditanyakan, kami persilakan Bapak Ibu. Mohon izin Bu, untuk perbaikan dikasih waktu sampai kapan gitu? Ya, siap. Terima kasih. Kalau perbaikan, biasanya kami selalu memberikan waktunya itu 2 minggu, Bapak. Biasanya 2 minggu. Kalau terhitung dari hari ini kan berarti tanggal 16 Desember. Nah, berarti paling cepat 16 Desember, Pak. Tapi kami tunggu di minggu-minggu, 2 minggu lagi. Paling lambat di 20 Desember itu sudah dikirimkan ke kami perbaikannya. Jadi tidak perlu bersurat lagi, Pak. Tetapi hanya kirimkan saja tautan link Google Drive-nya eh, untuk perbaikannya. Misalkan Bapak tetap menggunakan link ini, nanti tinggal saja ditambahkan folder-folder kecilnya per OPD-nya. Jadi setiap OPD bertanggung jawab mengisi atau melampirkan dokumen perhitungannya. Jadi hanya kirimkan saja tautan untuk Google Drive-nya. Nanti tetap kami akan membalas surat Bapak Ibu yang ini, yang di bulan Oktober ini. 2 Siap. minggu, Pak. Di tanggal 16 Desember ya, kami tunggu. Iya, siap Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Silakan Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, diklarifikasi terkait Saya perdagangan nih dari Pak Jokowi. Ini misal rekomnya belum turun, nanti tidak bisa masuk. Izin Bu, mau tanya Bu. Silakan Bapak. Nggih. Di Disperindak Kabupaten Grobogan, ini kan untuk tahun 2025
itu program dari pemerintah Kabupaten Grobogan ada formasi untuk perencanaan. Nah, formasi JF perencanaan. Nah, nanti untuk yang ini bagaimana arahannya? Terus yang selanjutnya kita dukung tadi apa semua dinas wajib atau hanya tertentu? Itu saja Bu, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk bukti dukung ini semua OPD Bapak wajib. Jadi ketika kami melakukan verifikasi ini nanti warnanya akan berbeda Pak. Antara OPD 1 dengan OPD lain itu akan berbeda. Ada yang hanya keluar pertama, hanya yang keluar sampai muda, ada yang keluar sampai madya, dan ada yang keluar sampai dengan ahli utama. Jadi tidak semua OPD itu akan sama keluarnya. Misalkan hingga muda semua itu tidak. Tetap nanti kita akan lihat berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang bisa Bapak Ibu lampirkan. Nah, tadi ya terkait dengan dibuka formasi. Nah, mungkin izin Pak, kami ingin menanyakan dibuka formasi di tahun 2025 ini dalam artian dibuka formasi P3K, CPNS atau perpindahan jabatan atau seperti apa nggih, Pak? Yang jelas pengadaan baru Ibu, bukan di Oke, pengadaan baru, Pak. CPNS berarti, Pak? Aduh. Izin apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Pak. Iya. Pada akhirnya pengadaan formasi baru tidak ada ya jelas. Oh, P3K begitu ya, Pak? Ya, betul. Tidak ada. Ya. Ya, kalau pengadaan P3K sebenarnya kan kalau Jadi di ya 2025 Pemkab Grobogan itu perangkat daerah dan kecamatan ada formasi perencanaan untuk semuanya Bu. Ini sudah pengumuman SKD, kelihatannya jadwalnya di SKP itu pertengahan Desember ini. Dan nanti mohon arahan. baik, terima kasih. Nah, mungkin begini Bapak, kalau OPD untuk OPD dalam artian selain kecamatan, SKPD yang teknis ya selain kecamatan itu sebenarnya aman, Pak. Karena berarti kalau SKPD ini kan semuanya setidaknya akan dapat formasi ahli pertama. Jadi ketika nantinya saat ini mereka sedang SKB, kemudian tahun depan dinyatakan lulus, kemudian direkrut kalau P3K, setahu saya untuk P3K itu ketika dilantik, dia langsung resmi P3K dan dilantik ke dalam jabatan fungsionalnya. Berbeda hal dengan CPNS. Kalau CPNS yang bersangkutan ketika dinyatakan lulus, itu kan baru dilantik CPNS-nya. Nah, melantik CPNS itu tidak disertai dengan melantik jabatan fungsionalnya. Jadi masih calon juga, calon jabatan fungsional. Ketika yang bersangkutan berkinerja 1 tahun, dilantik ke dalam PNS, nah itu baru dilantik juga ke dalam jabatan fungsionalnya. Jadi baru menggunakan formasinya itu di tahun ke 1 tahun setelah dilantik CPNS. Tapi kalau P3K setahu saya langsung, jadi karena statusnya adalah P3K kontrak, langsung dilantik ke dalam jabatan fungsional dan itu sudah mengurangi formasi nantinya. Jadi misalkan contohnya di Disperindak ada formasi 2 perencana ahli pertama, 1 ahli muda. Nah, mungkin posisinya saat ini masih kosong sehingga masih terbuka formasinya 2 pertama dan 1 muda. Ketika tahun 2025 dibuka formasi seleksi P3K itu ada 1 perencana ahli pertama. Ketika P3K itu dinyatakan lulus, dan dilantik, maka formasi di Disperindak nantinya hanya tersisa 1 perencana ahli pertama dan 1 muda. Karena yang satunya tadi perencana pertama sudah digunakan untuk yang formasi P3K. Jadi seperti itu Bapak. Nah, jadi kalau yang OPD teknis ini sebenarnya amal. Tetapi untuk kecamatan, nah ini juga menjadi catatan juga Bapak Ibu. Kalau kecamatan ternyata dibuka formasi perencana, terutama yang P3K, nah ini berarti di kecamatan harus juga dilakukan perhitungan terkait dengan formasinya. Karena ini kan yang diusulkan baru yang OPD teknisnya saja tanpa kecamatan.
Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau terkait dengan seleksi P3K dan CPNS. Ibu, makasih. Ya, bagaimana Bapak? Ya Bu, makasih Bu. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Nah, mungkin izin dari bagian organisasi untuk tahun ini apakah seleksi P3K atau CPNS juga sampai dengan kecamatan gitu? Izin Ibu menambahi dari organisasi. Sudah dapat Ya. konfirmasi dari menangani bahwa kita adanya formasi CPNS Ibu Oh, dan iya, CPNS ya Pak ya. PD kita ada di kesempatannya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, mungkin kalau CPNS ini sebenarnya masih dalam taraf aman ya sebenarnya ya. Maksudnya dalam taraf aman adalah berprosesnya sekarang pelantikan CPNS-nya mungkin tahun depan, tetapi mungkin pelantikan apa jabatan fungsionalnya ketika yang bersangkutan dilantik resmi 100% PNS. Karena untuk jabatan fungsional itu juga tetap harus PNS murni 100% dulu. Kalau masih 80% itu belum dilantik ke dalam jabatan fungsional. Jadi menunggu 100%-nya. Jadi ketika tahun depan yang bersangkutan mungkin belum mengurangi formasi. Tetapi ketika nantinya sudah PNS 100% itu baru mengurangi formasi. Mungkin itu ya kalau dari segi eh, CPNS ya Bapak Ibu. Cuma nanti tinggal kejar-kejaran saja. Misalkan apakah ada yang mau uji kompetensi dulu kemudian dilantik atau menunggu ini pelantikan dulu baru bisa mendaftar uji kompetensi. Nah, ini tergantung dari kepegawaian ya. Nanti ranahnya bagaimana? Apakah bisa misalkan tahun depan prioritaskan untuk yang uji kompetensi dulu, misalkan ada yang mau perpindahan jabatan atau eh, ya untuk dari kepegawaian, oh bisa uji kompetensi tapi formasinya kita batasin karena untuk pelantikan CPNS juga harus perlu formasi dan sebagainya. Itu sudah masuk ranahnya kepegawaian. Mungkin itu Bapak. Baik, silakan Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan perihal terkait dengan kebutuhan formasi ini? Baik, mungkin kalau kami boleh share ya terkait dengan apa yang perlu dilakukan selanjutnya itu adalah misalkan eh, ini adalah folder yang Bapak Ibu kirimkan ke kami yang isinya adalah form perhitungan. Nah, eh, tadi pagi kami juga baru selesai verifikasi dan validasi dan harapannya adalah ketika membuka folder ini itu adalah nama-nama folder OPD atau SKPD. Kenapa seperti itu? Karena setiap SKPD bertanggung jawab mengisi untuk foldernya masing-masing. Nah, misalkan adalah dari tadi yang cukup rapi, misalkan dari Dinas Hortikultura, tanaman tangan, dan hortikultura. Di dalam folder itu ada folder-folder subunsur. Nah, dan juga form perhitungan. Nah, form perhitungan itu setiap OPD masuk ke foldernya OPD masing-masing. Nah, di dalam folder itu ada dokumen bukti dukungnya. Misalkan yang diklaimkannya rencana aksi, maka rencana aksinya diklaimkan. Kemudian misalkan yang diklaimkan lagi adalah eh, dokumen terkait dengan
evaluasi. Nah, evaluasi dokumen itu nanti juga diklaimkan di sini. Apakah LKJIP-nya seperti apa, lakibnya seperti apa, itu juga diklaimkan di sini. Nah, jadi memang laporannya itu yang dimasukkan di sini. Nah, kemudian misalkan miliknya Bapeda seperti itu, untuk Bapeda di dalam folder ini misalkan ada form perhitungannya. Ada form perhitungannya, kemudian dilampirkan dokumen apa saja yang diklaimkan oleh Bapeda. Oh, misalkan di sini ada terkait dengan grand design. Ada grand design terkait dengan eh, terkait di sini adalah kependudukan. Nah, ini yang mengklaimkan adalah dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Nah, di dalamnya dimasukkan foldernya itu dilampirkan ke dalam Google Drive. Nah, begitu pula untuk kajian-kajian lainnya, misalkan ada terkait dengan master plan atau terkait dengan profil atau sayang panjang dan sebagainya. Itu tetap diklaimkan semuanya dokumennya dimasukkan ke dalam Google Drive. Jadi ketika kami memverifikasi apa yang Bapak Ibu isikan di sini itu sama dengan apa yang Bapak Ibu lampirkan di dalam Google Drive. Seperti itu Bapak. Jadi PR-nya setelah ini adalah dari tempat Bapak Ibu silakan melampirkan dokumennya yang Bapak Ibu klaimkan. Kalau misalkan mengklaimkannya adopsi dan legitimasi adalah berita acara, ya lampirkan untuk berita acaranya. Misalkan konsultasi publik, ya silakan klaimkan untuk konsultasi publiknya. Jadi formatnya itu yang format sesuai. Berita acara, kemudian ada konsultasi publik. Nah, ini juga dilampirkan. Nah, tetap seperti ini. Jadi, dimasukkan ke dalam Google Drive. Nanti setelah itu kalau sudah selesai semua, sudah diperbaiki, baru linknya ini Bapak Ibu kirimkan melalui WA ke kami. Mungkin itu Pak untuk yang perlu dilakukan setelah ini Pak. Baik, sama-sama Bapak. Izin, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri untuk Zoom kita pada siang hari ini? Cukup. Baik, izin mungkin apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin izin Bapak Ibu kita akan akhiri untuk Zoom kita verifikasi di siang hari ini. Mungkin izin sebagai kesimpulannya untuk proses verifikasi kita di siang hari ini, kami dari Puspindi Latren belum akan mengeluarkan badan fungsional perencana di Kabupaten Grobogan. Kami tunggu dulu untuk perbaikan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang melakukan perbaikan tidak hanya OPD-OPD tadi yang disampaikan, tetapi seluruh OPD karena kemungkinan besar ini pengisiannya hampir sama seluruh OPD. Jadi silakan saja dari Bapak Ibu sekalian, selain dari Diskominfo, selain dari Dinas Lingkungan Hidup, selain dari Bapeda, ini juga bertanggung jawab melakukan perbaikannya masing-masing, baik itu form perhitungan ataupun melampirkan dokumen perencanaan pembangunan ke dalam Google Drive. Jadi di sini ada tanggung jawab dan peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Untuk perbaikannya kami tunggu 2 minggu Bapak Ibu di tanggal 16 Desember kami akan tunggu untuk perbaikan Bapak Ibu, tetapi kalau misalkan belum bisa di tanggal 16, kami tunggu hingga 20 Desember. Nantinya apabila sudah ada perbaikan dari Bapak Ibu, akan kami validasi secara internal, baru akan kami kirimkan kembali ke Bapak Ibu untuk dicek apakah sudah setuju atau belum. Kalau sudah setuju, baru kami keluarkan surat rekomendasi dari kami. Jadi harapannya di
akhir tahun ini sudah keluar rekomendasi dari kami untuk Kabupaten Grobogan. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri Zoom verifikasi dan validasi perhitungan formasi jabatan fungsional perencana ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat salah-salah kata atau kekurangan dari kami. Kami tunggu perbaikannya Bapak Ibu. Selamat siang. Kami izin undur diri dan menutup ruangan Zoom. Terima kasih Bapak Ibu.